kegiatan yang berhubungan dengan ini, UAA ini. UAA itu Road of Urological Association of Asia. Ini baru bergengsi. Kita dapat kesempatan karena mereka mengakui ahli urologi di Indonesia itu sama baiknya dengan ahli urologi di tempat-tempat lain di Asia. Kalau kita nggak diakui, kita nggak akan terpilih. Teman-teman sekalian, untuk mengurangi health expenditure dan inflasi kesehatan yang semakin tinggi, kita juga melakukan mapping atas penyakit katastrofik yang pembiayaannya paling besar. Yang pertama, pembiayaan yang paling besar itu adalah penyakit kardiovaskuler, jantung, stroke. Itu paling besar. Kemudian kanker, itu juga paling besar. Kemudian yang ketiga adalah uronefro. Uronefro ini juga besar pembiayaannya. Maka kita harus melakukan dan dibantu oleh teknologi supaya kegiatan uronefro ini pembiayaannya menjadi ditekan. Di BPJS model petanya begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti lihat bahwa kegiatan uronefro ini sudah kita bentuk dalam model pengampuan, teman-teman di urologi aktif sekali melakukan processing operasi pendampingan di beberapa tempat. Ya Dr. Gerika ya, Dr. Gerika barusan cerita pengalamannya di Benboy ya, gitu. Di Benboy, operasi di Benboy, operasi transplantasi CAPD, masih CAPD, operasi CAPD di Benboy. Dokternya datang nih, dokter yang santar-santar yang bagus datang ke situ, lihat operasinya, dokternya dibimbing dan sebagainya, sehingga dokter-dokter itu punya keahlian yang bagus. Nah ini untuk menekan health expenditure dan inflasi kesehatan semakin tinggi di Indonesia. Teman-teman sekalian, penyakit urologi ini masih merupakan suatu prioritas yang banyak sekali kasusnya. Saya diberi catatan di sini bahwa menurut Global Cancer Statistic menyebutkan bahwa kanker prostat itu kelima terbanyak pada pria di Indonesia. Sekitar 13.000 di survei tahun 2020. Sedangkan penyakit pembesaran prostat yang terkait dengan penurunan hormon pada laki-laki usia lanjut itu juga semakin tinggi. Itu angkanya 97.000 kasus di Indonesia. Jadi memang masalah urologi ini bukan masalah yang sederhana, dan masalah yang penting untuk diperhatikan. Teman-teman mungkin sering lihat ya, bapaknya itu datang bolak-balik ke kamar mandi kalau pagi, kalau malam, sehingga harus bangun mesti ke kamar mandi terus-terusan, dan ini salah satu tanda pembesaran prostat. Gak bisa nahan pipisnya ngeden dan sebagainya. Itu kan mengurangi kualitas hidup pada usia manula, sehingga masalah prostat ini juga menjadi masalah yang penting. Morbiditas, mortalitas, dan yang penting kualitas hidup itu harus dijaga untuk menanggulangi penyakit yang berkaitan dengan prostat. Teman-teman sekalian, kita melakukan continuum of care. Continuum of care itu adalah strategi pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Jadi dalam penyelenggaraan pelayanan berkesinambungan, maka masalah urologi yang mulai dari awal saya besar itu jadi juga penting. Salah satu nanti yang juga penting selain tadi penyakit cancer dan hipertrofi prostat, transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal itu menjadi masalah penting di Indonesia. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena gagal ginjal. Gagal ginjal itu banyak sekali kasusnya. Kalau udah gagal ginjal, maka dia mesti cuci darah seminggu 2 kali, 3 kali, dan itu menelan biaya kesehatan yang tinggi. Salah satu cara supaya pasien tidak cuci darah
adalah dengan transplantasi ginjal. Dan transplantasi ginjal ini dilakukan oleh dokter-dokter urologi. Penyebab sebagian besar dari gagal ginjal adalah hipertensi dan diabetes terbesar. Dan survei data SKI menunjukkan 1 dari 3 orang di Indonesia itu hipertensi. 1 dari 3 orang. Bayangan gitu ada berapa nih? Ini calon-calon hipertensi ini. Iya. Udah. Dokternya ini hipertensi. 1 dari 3. Oh, hipertensi. Angkanya sekitar 30% lebih. 30,7. Diabetes dari survei kesehatan Indonesia yang terbaru di tahun 2023 itu angka diabetes itu 11,1. Jadi 1 dari 9 orang di Indonesia diabetes. Bayangkan 270 juta orang, 1 dari 9-nya adalah diabetes. Dan 2 penyakit itu kalau didiamkan, salah satu komplikasinya adalah gagal ginjal. Dan salah satu terapi definitif, terapi yang menyelesaikan masalah gagal ginjal bukan cuci darah, tapi transplantasi ginjal. Dan ini diselenggarakan oleh dokter-dokter ahli urologi yang berkecimpung dalam. Kita punya pengalaman banyak. Di RSM berapa dokter penting?